Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, Sabtu 3 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab 1 Korintus, tepatnya kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Saya dapat memastikan bahwa saudara telah menerima banyak dari Tuhan dalam pembacaan kitab 1 Korintus, dan tetaplah setia. Besok kita akan melanjutkan pembacaan kitab 2 Korintus dan kita pasti akan semakin diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir pekan minggu ini, bersikaplah seperti laki-laki. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Rasul Paulus memberikan perintah terakhirnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat, dan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus berjaga-jaga senantiasa? Dalam bahasa aslinya, kata berjaga-jaga itu dapat diartikan berhati-hati, bangun dan waspada. Berjaga-jaga terhadap apa? Kita harus berjaga-jaga terhadap si iblis. Sebab si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikianlah dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Karena itu kita harus dapat memahami strategi dari iblis yang walaupun secara halus dan perlahan pasti akan berusaha untuk menghancurkan kita atau manusia. Selain itu, kita juga harus berjaga-jaga terhadap pencobaan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apabila kita tidak berjaga-jaga serta melekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita serta bersekutu senantiasa dengannya, seringkali kita terlambat untuk menyadari ternyata pencobaan telah menimpa kita. Karena itu bangun terus hubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah. Jangan hanya berdoa pas ada masalah saja, sementara ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita tidak lagi berdoa. Tuhan pernah menegur jemaat yang ada di Sardis karena mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan, padahal mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah mengalami kematian rohani. Pekerjaan atau pelayanan yang mereka lakukan hanya sebatas rutinitas belaka. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku." Sidang jemaat Tuhan, jika saat ini kita merasa bahwa kerohanian kita sudah mapan, berhati-hatilah, jangan pernah berpuas diri. Sebab yang menilai kualitas iman kita, pekerjaan kita, dan juga pelayanan kita adalah Tuhan sendiri, bukan diri kita. Karena itu, jangan pernah meremehkan strategi iblis yang membuat kita tidak berjaga-jaga dan mawas diri dan menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Sidang jemaat Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal, tetaplah berjaga-jaga. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.